Santai kan ya? Santai aja, Pak. Oke, 3, 2, 1. Oke, teman-teman sahabat Klinikgo, ini podcast pertama kita di sore hari ini. Untuk narasumber kali ini, kita kedatangan seorang CEO hebat, seorang pendiri startup sekaligus CEO dari Klinikgo Indonesia. Kita sambut Bapak Ogi Winendriandika. Halo Pak, selamat siang Pak. Siang. Waduh, saya harus bertanding dengan Bapak selaku CEO. Gimana Pak, kabar hari ini? Baik. Oke, kalau untuk kegiatannya untuk selama beberapa hari atau minggu belakangan ini ngapain aja nih Pak? Kegiatan sehari-hari sih biasa ngantor lah ya. Terus ya belakangan ini sering ada meeting offline nih karena kayaknya udah mulai MICE tuh mulai jalan gitu ya. Okay. Jadi kegiatan offline udah jalan. Itu aja sih perbedaannya dibanding sebelumnya. Oke. Kalau ini Pak, jadi kan Bapak bergerak di bidang startup itu udah berapa lama sih Pak? Saya mulai startup pertama itu 2016. Oke. Terus sebenarnya mungkin kalau bisnis di teknologi mungkin dari SMA lah ya, mulai making money dari internet. Mungkin zaman dulu kalau tahu ada pay to click gitu, Yes. jadi dapat iklan, dapat duit dari ngeklik iklan gitu kan. Ada ya pokoknya kayak nunggu iklan terus ngeklik download gitu ya, terus dapat dari pay to click lah gitu. Terus awal-awal kuliah gabung di freelancer gitu. Terus dapat dari sana juga, tapi ya sekedarnya aja gitu, maksudnya nggak diserusin. Nah, serusin itu baru 2015-16 lah ya, bikin CV, maksudnya emang diserusin bikin badan hukumnya. Terus ada partners juga, dan kebetulan waktu itu emang langsung di industri kesehatan, jadi health tech lah gitu ya. Terus ya short story, setelah itu bikin company lagi, terus ini company yang ketiga berarti, kedua. Terus Bapak mulai untuk fokus di 2016 lah ya? Iya, mulai 2016. Oke, ini Pak, kita juga mau nanya perihal Klinikgo Pak. Ya. Klinikgo itu dibangun kapan sih Pak? Berdiri kapan Klinikgo sendiri? Ya, kita mulai 2019 di awal Q2, kalau nggak salah tuh di bulan April ya. Yeah. Ini berarti genap kita udah 2 tahun lebih, masuk tahun ketiga. Oke, kalau untuk filosofi Klinikgo itu apa sih Pak tujuan mendirikannya Klinikgo? Oh iya, jadi mungkin di sini juga ada nih. Jadi kita core-nya adalah healthcare facilities supply chain ya. Jadi kita sebenarnya core-nya itu adalah kita punya tons of partners. Dalam hal ini partners itu healthcare facilities. Kita mulainya dari praktek mandiri dan klinik pratama, which is grassroots lah ya. Maksudnya kalau di kategori bisnis tuh SME lah gitu, small business enterprise gitu. Nah, di kesehatannya itu klinik pratama sama praktek mandiri gitu. Jadi kita empowering itu untuk mereka bisa dekat dengan pasien lah. Jadi salah satu misi kita adalah kita pengen mendekatkan diri dan mendekatkan vaskes dengan pasien gitu. Jadi mereka bisa dapat layanan yang lebih efisien dan affordable. Oke, kalau untuk keunggulan Klinikgo dengan kompetitor lainnya, kita kan tahu, mungkin beberapa teman-teman juga mungkin tahu ya, kalau kompetitor kan ada beberapa kayak Halodoc atau sebagainya. Itu gimana Pak mensiasati kompetitor yang cukup maju dengan usia Klinikgo yang bisa dibilang masih baru lah ya, gitu, baru 2 tahun gitu, itu gimana Pak kira-kira? Jadi basically kita mungkin bukan startup yang tergolong kalau di kategori bisnis mungkin 4-5 tahun tuh udah mature gitu ya. Kita mungkin baru pemain baru lah gitu, karena mulai 2019. Cuman as if background gitu kan, kita punya co-founding team yang memang sebelumnya udah running company dan lain-lain. Jadi kayak kita punya visi yang sama, misi yang sama, di mana
kita mau membantu yang kesehatan khususnya dalam hal ini. Nah, kita compete dengan banyak health tech pemain besar, health tech giant health tech gitu. Cuman kita punya specialty sendiri. Mungkin beberapa health tech itu fokusnya di layanan telekonsultasi, chat dokter gitu ya, personal. Kita approach-nya ke healthcare facilities, di mana sebenarnya mungkin healthcare facilities yang main di sini nggak bisa dibilang compete-nya tuh nggak terlalu banyak, cuman kita punya gain yang beda aja, di mana kita bantuin healthcare facilities fokusnya, jadi mungkin not patient centric, tapi kita juga serve pasien for sure gitu ya. Tapi kita juga punya beberapa partner-partner lain. Dalam hal ini ada fintech gitu ya, ada brand gitu ya, ada OTC yang memang mereka itu dalam hal ini membantu pengembangan Klinik Go untuk membantu fokusnya di pengembangan healthcare facilities. Itu sih. Oke. Ini juga nih Pak, ada yang ketinggalan sini. Kenapa Bapak milih di bidang startup untuk kesehatan? Kenapa nggak mungkin untuk F&B atau makanan atau mungkin jasa pengiriman atau mungkin yang lain? Kenapa harus kesehatan, Pak? Oh, oke. Kalau ditanya personal sih karena secara historical gitu ya, saya kehilangan orang tua laki-laki, ayah gitu ya. Itu karena menurut saya pelayanan kesehatan yang tidak maksimal lah. I mean, bukan saya menjudge rumah sakitnya dalam hal ini tidak melakukan layanan maksimal, tapi saya melihat posisi perawat yang bekerja pada situ tidak beban kerjanya itu terlalu tinggi gitu, loadnya terlalu tinggi. Padahal sebenarnya kalau itu pelayanannya bisa terintegrasi, jadi kan historical orang tua saya itu diabetes ya. Dan sebenarnya harusnya penyakit diabetes itu udah ketahuan kan, dan bisa dilakukan langkah preventif gitu. Nah, yang kayak gini-gini kan sebenarnya nggak ada sosialisasinya yang maksudnya yang kan sekarang banyak beberapa startup kesehatan yang mulai fokusnya di niche, ada yang fokus di mental health, ada yang fokus di layanan paliatif segala macam gitu ya. Nah, dulu kan nggak ada gitu. Jadi hal-hal ini yang sebenarnya kita solve di Klinik Go gitu, dimana sebenarnya klinik tuh bahkan nggak sifatnya offline-nya ada, tapi sebenarnya klinik itu bisa mendekatkan diri ke pasien. Mungkin dengan cara ya kita punya, misalnya kalau bentuknya fisik lagi, kita punya drive-thru gitu ya. Drive-thru kan bentuknya pop-up, di mana pop-up itu nggak cuman harus buat COVID screening doang. Sebenarnya di mall-mall mungkin ada yang buat langkah-langkah preventif lain gitu ya, tindakan dengan preventif lain. Atau mungkin sekarang yang lebih common dengan home care. Jadi perawatnya tuh datang ke rumah untuk melakukan screening, melakukan tindakan-tindakan preventif, edukasi gitu ya, edukasi kesehatan segala macam. Nah, tenaga kesehatan gitu ya, mungkin fokus kita di nursing gitu ya. Itu memang fokusnya itu adalah itu mengkampanyekan kesehatan gitu. Jadi tindakan-tindakan kesehatan lain yang dilakukan itu sebenarnya adalah ekosistem yang disambung oleh healthcare facilities gitu. Jadi ya itu sih, itu yang berangkat dari situ, makanya saya kalau personally comes up dengan ideas Klinik Go dan invited beberapa stakeholder lain gitu yang punya visi yang sama. Oke, berarti bisa dibilang latar belakang Bapak mendirikan suatu startup untuk kesehatan adalah karena keluarga ya? Iya. Berarti mencegah untuk ada keluarga-keluarga lain yang kehilangan kayak gitu kan berarti kan? Benar-benar Mas Adit. Ini juga Pak, kalau untuk Klinik Go sendiri itu udah ada berapa banyak sih Pak di seluruh Indonesia? Oke, jadi kita ada beberapa pendekatan ya. Waktu kita jalan 2019 itu kita comes up dengan model di mana kita punya satu partner SIM klinik, jadi kayak electronic medical record gitu. Dan ada satu partner lagi pembiayaan. Waktu itu dengan dua kemitraan ini kita datang sebagai aggregator untuk klinik, di mana kita bilang ke klinik itu guys, kalian bisa punya sistem terdigitalisasi di klinik tidak berbayar selama, kalau nggak salah waktu itu kampanye 3 bulan sampai 1 tahun. Terus yang kedua, kalian bisa membesarkan kliniknya, jadi di scale up gitu tanpa keluar modal dengan partner pembiayaan kita gitu. Dan itu waktu itu kalau nggak salah ada term and condition di mana juga kliniknya itu bisa didanai dengan bunga yang sangat kecil gitu ya.
Nah, dengan gimmick itu, waktu itu kita punya database itu ratusan, bahkan waktu itu kalau nggak salah sampai hit ribuan, karena ada satu insurance juga yang tap in ke kita waktu itu dengan mitra-mitranya gitu ya. Nah, terus akhirnya tapi secara pertama waktu itu partner fintech kita itu masih rely sama partner koperasinya. Dan waktu itu lagi proses menuju ke pendaftaran di OJK juga gitu ya. Terus yang kedua partner IMR kita, IMR oke, tapi Electronic Medical Records ini kan regulasinya masih digodok juga gitu ya di sandboxing Kemenkes. Jadi Electronic Medical Record itu belum terlalu, maksudnya pendekatan untuk kita bisa kasih sistem tapi data pasiennya tuh kayak menurut mereka tuh bisa dapat sama si platform ini juga gitu. Jadi agak barriernya agak sulit untuk masuk. Terus di tahun 2020, tahun kedua kita jalan dengan maksudnya kita jalan dengan menjualkan servisnya mereka aja. Jadi kita sebagai marketing aggregator. Jadi kita jalan lagi, approach lagi klinik baru yang sampai sekarang totalnya itu ada 40-an klinik on top of it. Terus tapi target kita tuh ada 200 sampai 400 klinik sampai akhir tahun ini. Oke, berarti ada kurang lebih 200 target ya berarti ya? Iya. Kalau untuk ini Pak, untuk kemungkinan go internasional ada nggak sih klinik go tuh bakal go internasional gitu? Oke. Entah either itu dalam waktu dekat atau long term, it's okay itu, tapi ada nggak kemungkinan untuk go internasional? Iya, jadi pada saat kita comes up dengan model klinik go, kita juga kan research ya gitu. Sebenarnya beberapa startup lain di luar itu juga punya model yang sama gitu. Ada beberapa lah yang lumayan udah besar gitu ya. Bahkan yang mereka memang mulai dari offline presence-nya dulu. Maksudnya ada kliniknya, ya sama lah dengan kita waktu kita jalan 2020. Kita juga bikin klinik lagi kan. Kita bikin klinik lagi untuk pilot lah gitu. Nah, terus kebetulan kita kemarin baru closing our seed round gitu ya. Terus ada salah satu stakeholder dari luar yang masuk dan mereka juga kurang lebih punya visi yang sama lah gitu dengan kita gitu. Jadi di mana mereka sebelumnya fokus di pasien centric, mereka bikin ekosistem jadi kayak healthcare corporation gitu. Mereka punya beberapa concern terkait layanan kesehatan yang terintegrasi lah. Jadi dengan channelnya ini sebenarnya hopefully kita bisa at least melebarkan saya ke Southeast Asia dulu lah. Itu baru kemarin kita share our report quarterly gitu ya. Terus si partner kita yang di Singapura tuh bilang wah ini then we are ready for scale up to Southeast Asia gitu. Oke. Berarti ada kemungkinan untuk go internasional. Ya kita doain aja semoga klinik go tuh bisa tetap terus push it, keep it di pace gitu. Tetap harus bisa mengimbangi dengan teknologi yang ada kan Pak ya gitu. Ya, terus ini Pak, kita keluar dari klinik go, kita tetap di lingkungan startup. Bapak sendiri kan udah lama di startup nih, ya kan udah lumayan lama. Mungkin teman-teman sahabat klinik go ada yang mau kerja di startup, apa sih yang dibutuhin Pak kalau buat kerja di startup gitu Pak? Oh iya, disclaimer pertama, dari awal saya maksudnya setelah lulus gitu ya, terus saya sih belum pernah yang namanya maksudnya kerja sama orang gitu ya. Jadi mungkin kalau ditanya gimana harusnya kerja, itu mungkin back to masing-masing perusahaan lah. Cuman yang saya rasain gitu di mana waktu saya misalnya jadi kerja profesional gitu ya, yang paling penting itu sebenarnya adalah kalau bahasa sekarangnya itu istilahnya itu ada T-shape gitu. Jadi bukan E-shape gitu. Maksudnya gini, misal saya kan S1-nya nih hukum ya gitu ya. Law graduated gitu ya. Tapi waktu saya kerja profesional ya saya kerjanya tuh justru di bidang kreatif gitu. Maksudnya as a creative designer, terus nge-lead beberapa material presentasinya pada saat itu. Salah satu kliennya itu Bank Indonesia, gitu ya. Padahal Bank Indonesia pada situ, ya sekelas Bank Indonesia pasti mereka punya tim yang memang udah well executed untuk ngurusin itu, ya kan. Nah, jadi balik lagi ke T-shape tadi, kalau saya cuma punya skill misalnya hukum doang, ya mungkin hukum nggak necessary harus bikin undang-undang gitu ya. Tapi kayak misalnya
dari sisi apa namanya review legal apa segala macam. Kalau saya masuk ke BI mungkin saya nggak ngurusin ini, jadi cuma ngurusin itu doang. Dan kalau BI itu jarang banget pakai konsultan hukum karena mereka udah well regulated banget lah gitu ya. Nah jadi nggak mungkin saya bisa masuk dan bekerja profesional di situ gitu. Jadi balik lagi ke T-shape tadi. T-shape itu kalau satu itu kan E-shape kan jadi satu aja kan satu. Kalau T-shape itu kan jadi kayak T gitu. Jadi kayak ada satu skills dan ditambah another skills gitu. Jadi kayak ibaratnya apalagi kalau di early stage startup ya. Kita bilang mungkin Klinigo itu masih early stage startup lah. Kayak startup yang baru apa namanya baru jalan 2-3 tahun gitu ya, dan baru pendanaannya baru seed round gitu. Itu pasti banyak banget hal-hal yang memang nggak ditemukan di company yang udah settle, dan harusnya masuk ke startup early stage itu challenge justru apa istilahnya problemsnya itu yang dijadikan trigger untuk kita bisa exercise bareng dan punya knowledge banyak gitu. Karena balik lagi ya, kalau bicara soal pengalaman kerja segala macam gitu, pasti beberapa tim-tim kita yang udah terdahulu gitu ya, yang memang mereka performance-nya bagus dan mereka menjadikan Klinigo sebagai stepping stone untuk mereka masuk ke perusahaan yang lebih mature gitu misalnya. Dan si HR-nya telepon saya gitu misalnya, kita mereka ditanyain ini kandidatnya gimana segala macam, ya kita bilang mereka emang proven gitu. Dan once diskusinya begitu, mereka automatically langsung masuk. Makanya kayak keluaran kita banyak yang di series B startup kayak Ruang Guru gitu ya. Terus juga ada kemarin di beberapa startup yang memang mereka beneran cari dan dapat talent yang sudah di grooming, ibarat ditempa, karena pas di list startup tuh banyak hal yang dikerjain di luar bahkan role-nya gitu atau job desk-nya sendiri gitu. Oke, berarti secara nggak langsung tuh startup itu sebenarnya kalaupun ada yang mau bekerja di startup, berarti mereka secara kasar mereka harus kuat apapun gitu kan. Dia harus tetap keep growing, tetap keep learning, ya, pokoknya harus tetap lapar lah Pak ya, harus tetap lapar lah ibaratnya. Oke. Ini Pak, kalau kita balik lagi untuk ke Klinigo nih Pak, apa sih Pak harapan Klinigo? Ini kan penghujung tahun 2021, 2022 pasti ada target dong selama 1 tahun itu. Nah itu untuk apa namanya tujuannya atau goalsnya Klinigo di 2022 itu apa Pak? Oke. Kita sebenarnya blessing in disguise lah ya. Maksudnya kita di 2020 dan sekarang 2021 berarti udah 2 tahun kita jalanin perusahaan dengan kondisi COVID gitu kan. Banyak perusahaan yang memang drop, bahkan di healthcare sector juga gitu. Banyak rumah sakit yang bahkan rumah sakitnya dijual gitu karena COVID gitu ya. Jadi mereka nggak bisa nggak bisa agile lah istilahnya, nggak bisa bertransformasi, nggak bisa rely ke market gitu. Nah kita kita untungnya bisa nge-adapt itu. Cuman yang jadi PR adalah biasanya setelah badainya lewat tuh kita juga ada beberapa hal yang memang kita mesti concern untuk kita kita atur lah strateginya gitu ya. Nah di Klinigo juga sama. Jadi 2020 dan 2021 karena kita baru actively itu di quarter 4 lah 2020. Ini 1 tahun lebih lah genap kita jalan running lagi company dengan growth gitu yang sekarang itu sebenarnya bisa dibilang pencapaiannya sih lumayan growing ya. I mean for the sake of target yang kita setup kan memang banyak parameternya, kayak misalnya kita udah setup ini tapi kayak tiba-tiba FS-nya di tengah berubah karena regulasi pemerintah menurunkan harga, terus regulasi karena kan kita during COVID ini bisa dibilang layanannya yang di boosting adalah layanan COVID gitu kan. Nah tapi setelah COVID jalan kita udah punya beberapa plan yang memang mungkin ini jadi game changers lah di healthcare industry gitu. Kita punya beberapa layanan yang memang mungkin sebelumnya layanan ini tidak common gitu di industri gitu ya. Misalnya kayak ada beberapa layanan COVID yang mungkin tidak biasa gitu. Maksudnya kalau biasanya di swab tapi ini beda cara pengambilan sampelnya. Terus ada kita ngejahit juga beberapa stakeholder, kayak misalnya kita ada brand FMCG atau OTC gitu ya. Mereka mau tap in
produknya ke kita dengan dibundling gitu. Terus juga misalnya kita punya layanan beberapa tes yang sifatnya personalized test gitu. Jadi hal-hal itu yang memang kita mau boost di 2022. Termasuk juga ngomong soal boost ya, ada vaksin booster juga gitu ya. Jadi ada booster, ada beberapa hal yang sifatnya tadi preventif, karena kita pengen orang Indonesia tuh sehat-sehat, umurnya panjang gitu ya. Penyakit-penyakit yang masuk ke Indonesia kayak maksudnya yang masuk ke Indonesia dengan angka tertinggi diabetes, stroke gitu-gitu tuh udah bisa ditekan lah harganya gitu ya. Karena kan langkah-langkah preventifnya udah banyak. Kayak telekonsultasi ada, kalau misalnya sakit-sakit dikit konsul gampang ke dokter gitu ya. Dan dokternya juga mensuggest not only obat, tapi kayak langkah-langkah preventifnya apa gitu kan. Nah itu yang kita melakukan, dan kita pasti akan masifkan lagi jumlah akuisisi partnersnya, karena partners atau klinik atau stakeholder lain yang ada di klinik gue adalah ibaratnya ujung tombak kita atau partner-partner yang membantu kita untuk growing sih. Oke. Apalagi yang mau ditanya? Mungkin kalau untuk visi dan resolusi tahun depan udah kelihatan. Harapan Bapak nih untuk secara pribadi, harapan Bapak pribadi untuk 2022 bagi Klinik Go apa Pak? Harapan pribadi ya Pak ya? Apa yang Bapak harapkan dari Klinik Go? Iya. Sebenarnya sih sederhananya pasti harapan personal para foundersnya itu mesti align sama tujuan company-nya gitu ya. Ya kita 2045 itu ya kita mendukung visinya pemerintah untuk Indonesia sehat. Dimana yang pasti jangka pendeknya sekarang pandemi cepat selesai jadi endemi, misalnya virus-virus baru udah nggak masuk lagi, walaupun bisnis sebenarnya bisa dibilang bisnis kita relate banget sama ini gitu, tapi kita pengen ini cepat selesai juga, karena kita sebenarnya nggak harus bergantung dengan pandemik juga gitu. Maksudnya kita ada beberapa layanan lain tuh sebenarnya bisa nge-enabling itu ya gitu. Tapi balik lagi fokusnya ke pertanyaan tadi, jadi harapannya itu kita pengen Indonesia sehat, yang pertama. Yang kedua, kita pengen ada disruption yang sifatnya itu karena waktu zaman misalnya let's say ride hailing gitu ya, ada Grab, Gojek gitu ya masuk tuh beneran merubah. Kan berasa kan kayak orang tuh kayak si Gojek driversnya itu bergantung dengan si Gojeknya atau Grabnya misalnya gitu kan. E-commerce, small business keep growing, local product jadi banyak karena ada marketplace yang bisa membantu itu gitu kan. Nah di healthcare tuh harusnya begitu. Maksudnya not necessary. Makanya saya bilang healthcare facilities dalam hal ini tuh bukan ke disrupt karena ada teknologi, tapi justru kebantu, jualannya kebantu. Karena healthcare facilities itu maksudnya harus ada. Maksudnya kalau di kesehatan itu nggak bisa yang benar-benar di-replace dengan AI apa segala macam. Jadi mesti ada pendekatan personal, ada human touch-nya ada gitu. Nah, jadi intinya gimana caranya mendekatkan antara si platform ini mendekatkan antara si tenaga kesehatannya dengan pasiennya kan. Nah, itu yang kita mau capai sih. Jadi tanpa menghilangkan human touch-nya gitu kan. Berarti tetap ada human touch, tapi teknologi juga tidak bisa dikesampingkan gitu, tetap digandeng. Iya, gitu. benar. Oke deh Pak. Berhubung udah sore nih, mungkin Pak Ogi banyak kegiatan. Terima kasih banyak Pak ya udah mau nyapa-nyapa Pak ya. Sama Mas Adi. Udah bisa datang ke podcast kita nih. Ya kalau teman-teman tahu Pak Ogi ini sibuk banget. Mungkin hari ini bisa 3-4 meeting lah teman-teman ya. Udah sibuk banget deh. Makasih banyak nih Pak ya. Sama-sama, gitu aja Pak. Sama-sama. Yuk mari Pak. Thank you ya. Mesti ada closing nggak nih? Nggak ada. Udah berapa menit kita gitu. Jadi di mana mereka sebelumnya fokus di pasien centric, mereka bikin ekosistem jadi kayak healthcare corporation gitu. Mereka punya beberapa concern terkait layanan kesehatan yang terintegrasi lah. Jadi dengan channelnya ini sebenarnya hopefully kita bisa at least melebarkan saya ke Southeast Asia dulu lah. Itu baru kemarin kita share our report quarterly gitu ya. Terus si partner kita yang di Singapura tuh bilang wah ini then we are ready for scale up to Southeast Asia gitu. Berarti ada kemungkinan untuk go internasional. Ya kita doain aja semoga Klinik Go tuh bisa tetap terus push it, keep it the pace gitu. Tetap harus bisa mengimbangi dengan teknologi yang ada kan Pak ya gitu. Ya, terus ini Pak, kita keluar dari Klinik Go, kita tetap di lingkungan startup.
Bapak sendiri kan udah lama di startup nih, ya kan, udah lumayan lama. Mungkin teman-teman sahabat Klinik.go ada yang mau kerja di startup, apa sih yang dibutuhin Pak kalau buat kerja di startup gitu Pak? Oh iya. Oke. Disclaimer pertama, dari awal saya maksudnya setelah lulus gitu ya, terus saya sih belum pernah yang namanya maksudnya kerja sama orang gitu ya. Jadi mungkin kalau ditanya gimana harusnya kerja, itu mungkin back to masing-masing perusahaan lah. Cuman yang saya rasain gitu di mana waktu saya misalnya jadi kerja profesional gitu ya, yang paling penting itu sebenarnya adalah kalau bahasa sekarangnya itu istilahnya itu ada T-shape gitu, jadi bukan E-shape gitu. Maksudnya gini, misal saya kan S1-nya nih hukum ya gitu. Yes. Ya, law graduated gitu ya. Tapi waktu saya kerja profesional, ya saya kerjanya tuh justru di bidang kreatif gitu. Maksudnya yes. As a creative designer, terus nge-lead beberapa material presentasinya pada saat itu. Salah satu kliennya itu Bank Indonesia, gitu ya. Padahal Bank Indonesia pada situ, ya sekelas Bank Indonesia pasti mereka punya tim yang memang udah well executed untuk ngurusin itu. Yes. Ya kan. Nah. Jadi balik lagi ke T-shape tadi, kalau saya cuma punya skill misalnya hukum doang, ya mungkin hukum nggak necessary harus bikin undang-undang gitu ya, tapi kayak misalnya dari sisi review legal apa segala macam, kalau saya masuk ke BI mungkin saya nggak ngurusin jadi cuma ngurusin itu doang. Dan kalau BI itu jarang banget pakai konsultan hukum karena mereka udah well regulated banget lah gitu ya. Nah, jadi nggak mungkin saya bisa masuk dan bekerja profesional di situ gitu. Jadi balik lagi ke T-shape tadi. T-shape itu kalau satu itu kan E-shape kan jadi satu aja kan satu. Kalau T-shape itu kan jadi kayak T gitu. Jadi kayak ada satu skills dan ditambah another skills gitu. Jadi kayak ibaratnya apalagi kalau di early stage startup ya. Kita bilangnya mungkin Klinik.go tuh masih early stage startup lah. Kayak startup yang baru jalan 2-3 tahun gitu ya, dan baru pendanaannya baru seed round gitu. Itu pasti banyak banget hal-hal yang memang nggak ditemukan di company yang udah settle, dan harusnya masuk ke startup early stage itu challenge justru istilahnya problemsnya itu yang dijadikan trigger untuk kita bisa exercise bareng dan punya knowledge banyak gitu. Karena balik lagi ya, kalau bicara soal pengalaman kerja segala macam gitu, pasti beberapa tim-tim kita yang udah terdahulu gitu ya, yang memang mereka performance-nya bagus dan mereka menjadikan Klinik.go sebagai stepping stone untuk mereka masuk ke perusahaan yang lebih mature gitu misalnya. Dan si HR-nya telepon saya gitu misalnya, mereka ditanyain ini kandidatnya gimana segala macam, ya kita bilang mereka emang proven gitu, dan once diskusinya begitu mereka automatically langsung masuk. Makanya kayak keluaran kita banyak yang di series B startup kayak Ruang Guru gitu ya. Terus juga ada kemarin di beberapa startup yang memang mereka beneran cari dan dapat talent yang sudah di grooming, ibarat ditempa, karena pas di list startup tuh banyak hal yang dikerjain di luar bahkan role-nya gitu atau job desk-nya sendiri gitu. Oke, berarti secara nggak langsung tuh startup itu sebenarnya kalaupun ada yang mau bekerja di startup, berarti mereka secara kasar mereka harus kuat apapun gitu kan. Dia harus tetap keep growing, tetap keep learning, ya pokoknya harus tetap lapar lah Pak ya, harus tetap lapar lah ibaratnya. Oke. Ini Pak, kalau kita balik lagi untuk ke Klinik.go nih Pak, apa sih Pak harapan Klinik.go? Ini kan penghujung tahun 2021, 2022 pasti ada target dong selama 1 tahun itu. Nah itu untuk tujuannya atau goalsnya Klinik.go di 2022 itu apa Pak? Kita sebenarnya blessing in disguise lah ya. Maksudnya kita di 2020 dan sekarang 2021 berarti udah 2 tahun kita jalanin perusahaan dengan kondisi COVID gitu kan. Banyak perusahaan yang memang drop, bahkan di healthcare sektor juga gitu. Banyak rumah sakit yang bahkan rumah sakitnya dijual gitu karena COVID gitu ya. Jadi mereka nggak bisa nggak bisa agile lah istilahnya, nggak bisa bertransformasi, nggak bisa rely ke market gitu. Nah kita kita untungnya bisa nge-adapt itu. Cuman
yang jadi PR adalah biasanya setelah badainya lewat tuh kita juga ada beberapa hal yang memang kita mesti concern untuk kita kita atur lah strateginya gitu ya. Nah di Klinik juga sama. Jadi 2020 dan 2021 karena kita baru actively itu di quarter 4 lah 2020. Ini 1 tahun lebih lah genap kita jalan running lagi company dengan growth gitu yang sekarang itu sebenarnya bisa dibilang pencapaiannya sih lumayan growing ya. I mean for the sake of target yang kita setup kan memang banyak parameternya, kayak misalnya kita udah setup ini tapi kayak tiba-tiba FX-nya di tengah berubah karena regulasi pemerintah menurunkan harga, terus regulasi, karena kan kita during COVID ini bisa dibilang layanannya yang di boosting adalah layanan COVID gitu kan. Nah, tapi setelah COVID jalan, kita udah punya beberapa plan yang memang mungkin ini jadi game changers lah di healthcare industry gitu. Kita punya beberapa layanan yang memang mungkin sebelumnya layanan ini tidak common gitu di industri gitu ya. Misalnya kayak ada beberapa layanan COVID yang mungkin tidak biasa gitu. Maksudnya kalau biasanya di swab tapi ini beda cara pengambilan sampelnya. Terus kita ngejahit juga beberapa stakeholder, kayak misalnya kita ada brand FMCG atau OTC gitu ya. Mereka mau tap in produknya ke kita dengan dibundling gitu. Terus juga misalnya kita punya layanan beberapa tes yang sifatnya personalized test gitu. Jadi hal-hal itu yang memang kita mau boost di 2022. Termasuk juga ngomong soal boost ya, ada vaksin booster juga gitu ya. Jadi ada booster, ada beberapa hal yang sifatnya tadi preventif, karena kita pengen orang Indonesia tuh sehat-sehat, umurnya panjang gitu ya. Penyakit-penyakit yang masuk ke Indonesia kayak maksudnya yang masuk ke Indonesia dengan angka tertinggi diabetes, stroke gitu-gitu tuh udah bisa ditekan lah harganya gitu ya. Karena kan langkah-langkah preventifnya udah banyak. Kayak telekonsultasi ada, kalau misalnya sakit-sakit dikit konsul gampang ke dokter gitu ya. Dan dokternya juga mensuggest not only obat, tapi kayak langkah-langkah preventifnya apa gitu kan. Nah itu yang kita melakukan, dan kita pasti akan masifkan lagi jumlah akuisisi partnersnya, karena partners atau klinik atau stakeholder lain yang ada di Klinik Go adalah ibaratnya ujung tombak kita atau partner-partner yang membantu kita untuk growing sih. Apalagi yang mau ditanya? Mungkin kalau untuk visi dan resolusi tahun depan udah kelihatan. Harapan Bapak nih untuk secara pribadi, harapan Bapak pribadi untuk 2022 bagi Klinik Go apa Pak? Harapan pribadi ya Pak ya? Apa yang Bapak harapkan dari Klinik Go? Iya. Sebenarnya sih sederhananya pasti harapan personal para foundersnya itu mesti align sama tujuan company-nya gitu ya. Ya kita 2045 itu ya kita mendukung visinya pemerintah untuk Indonesia sehat. Dimana yang pasti jangka pendeknya sekarang pandemi cepat selesai jadi endemi, misalnya virus-virus baru udah nggak masuk lagi, walaupun bisnis sebenarnya bisa dibilang bisnis kita relate banget sama ini gitu, tapi kita pengen ini cepat selesai juga karena kita sebenarnya nggak harus bergantung dengan pandemik juga gitu. Maksudnya kita ada beberapa layanan lain tuh sebenarnya bisa nge-enabling itu ya gitu. Tapi balik lagi fokusnya ke pertanyaan tadi, jadi harapannya itu kita pengen Indonesia sehat, yang pertama. Yang kedua, kita pengen ada disruption yang sifatnya itu karena waktu zaman misalnya let's say ride hailing gitu ya, ada Grab, Gojek gitu ya masuk tuh beneran merubah. Kan berasa kan kayak orang tuh kayak si Gojek driversnya itu bergantung dengan si Gojeknya atau Grabnya misalnya gitu kan. E-commerce, small business keep growing, local product jadi banyak karena ada marketplace yang bisa membantu itu gitu kan. Nah di healthcare tuh harusnya begitu. Maksudnya not necessary. Makanya saya bilang healthcare facilities dalam hal ini tuh bukan ke disrupt karena ada teknologi, tapi justru kebantu, jualannya kebantu. Karena healthcare facilities itu maksudnya harus ada. Maksudnya kalau di kesehatan itu nggak bisa yang benar-benar di-replace dengan AI apa segala macam. Jadi mesti ada pendekatan personal, ada human touch-nya ada gitu. Nah, jadi intinya gimana caranya mendekatkan antara si platform ini mendekatkan antara si tenaga kesehatannya dengan pasiennya kan.
Nah itu yang kita mau capai sih. Oh, jadi tanpa menghilangkan human touch-nya gitu Iya. kan. Berarti tetap ada human touch, tapi teknologi juga tidak bisa dikesampingkan gitu, tetap digandeng. Iya, Gitu. benar. Oh, benar. oke deh Pak. Berhubung udah sore nih, mungkin Pak Ogi banyak kegiatan. Terima kasih banyak Pak ya udah mau nyempetin Siap, kesempatan Pak ya. sama-sama Mas Adi. Udah bisa datang ke podcast kita nih Pak. Terima kasih sudah mampir ke podcast Klinik Go. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bye!